dan menempatkan semuanya dalam konteks wahyu. Sebuah karya penting untuk menghubungkan ilmu bahasa dengan makna ilahi. Yuk, dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan indonesia.id. Doakan. Kado untuk Husna bukan buku biasa. Ia adalah kumpulan puisi dan doa dari pantun, syair, seloka, sampai gurindam yang menyatu dalam napas cinta dan ketuhanan. Setiap bab menyentuh hati, mengajak kita mengenang janji pertama, memahami makna pengorbanan, dan merenungi harapan yang dibangun bersama di balik. Cocok dibaca oleh siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dalam, bukan sekadar romantis, tapi spiritual. Buku kado untuk Husna bisa kamu dapatkan di www.oketerbitkan.id. Oke terbitkan, saatnya karya lokal bicara global. Stres akademik di kalangan mahasiswa semakin meningkat, apalagi di era digital yang serba cepat dan penuh tekanan. Tapi, bagaimana jika teknologi bisa jadi solusi tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual? Buku Sehat Mental Mahasiswa Islam karya Adang Yusufi dan Nandi Prasetyo menawarkan pendekatan inovatif pengelolaan stres akademik dengan menggabungkan kecanggihan artificial intelligence AI dan prinsip psikologi Islam. Di dalamnya, mahasiswa diajak untuk mengelola tekanan akademik dengan cara yang modern namun tetap mendalam secara spiritual sehingga tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara emosional dan iman. Buku ini wajib dimiliki oleh mahasiswa, dosen, dan pengelola kampus yang peduli pada kesehatan mental dan pengembangan karakter Islami. Dapatkan sekarang dan mulailah perjalanan menjadi pribadi yang seimbang, hebat di kampus, tenang di hati. Kenali lebih dalam bagaimana anak dan remaja tumbuh, belajar, dan berkembang. Buku ini mengupas tuntas teori perkembangan peserta didik, mulai dari Piaget hingga Vygotsky, serta strategi nyata dalam menghadapi kebutuhan khusus di kelas. Cocok untuk guru, mahasiswa pendidikan, hingga orang tua yang ingin lebih memahami anaknya. Disusun ringkas dan sistematis. Buku ini bukan hanya referensi, tapi panduan praktis. Yuk dapatkan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan.id. Bukan sekadar teori,
ini panduan nyata menuju energi berkelanjutan. Buku ini mengajak Anda memahami teknologi, kebijakan, dan peluang besar di balik energi terbarukan. Saatnya jadi bagian dari perubahan. Buku ini membahas secara menyeluruh dan aplikatif tentang energi terbarukan sebagai alternatif solusi dari krisis energi dan perubahan iklim. Mulai dari potensi energi surya, angin, air, bioenergi, panas bumi, hingga hidrogen hijau, buku ini mengupas teknologi, tantangan, dan dampaknya dengan bahasa yang mudah dipahami. Temukan bukunya sekarang juga di website atau marketplace. Oke, terbitkan indonesia.id. Baik, Bapak Ibu, tampaknya pemateri kita siang hari ini sudah bergabung bersama kita. Selamat siang, Pak Didik. Selamat siang, Bapak. Pak Didi, mungkin audionya masih mute, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Izin, Pak, boleh kita mulai saja acaranya, Pak? Ji, udah siap? Baik. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta webinar Oke Terbitkan Indonesia yang merupakan kegiatan rutin dari penerbit kami yang hari ini dilaksanakan pada Rabu 19 November 2025. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini. Yang kami hormati pimpinan penerbit CV Oke Terbitkan Indonesia beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber webinar yang telah hadir bersama kita, Dr. Didik Tristianto Skom Mkom MCS. Selamat datang Bapak. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan peserta webinar yang telah berkenan hadir di siang hari ini. Senang sekali saya Tika Masda kembali di webinar minggu ini yang hari ini akan memandu acara kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami untuk menginformasikan tata tertib selama kegiatan berlangsung. Pertama, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera serta mematikan audio selama webinar berlangsung. Peserta berkata dan berperilaku sopan selama webinar termasuk di dalam kolom chat. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung melalui fitur raise hand atau pada kolom chat Zoom dengan format nama _instansi _pertanyaan. Kemudian yang terakhir, tautan daftar hadir webinar akan kami berikan di akhir acara oleh tim kami yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan sertifikat webinar siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, adapun tema webinar kita siang hari ini yaitu Best Practice Penulisan Buku Ajar dari Outline hingga Final Draft, yang siang hari ini akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yakni Dr. Didik Tristianto Skom Mkom MCS. Baik, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berharga ini, izinkan saya memperkenalkan secara lebih lengkap profil narasumber kita, yakni seseorang yang telah mendedikasikan lebih dari 20 tahun hidupnya untuk dunia pendidikan tinggi, penelitian, serta pengembangan teknologi informasi. Beliau adalah Dr. Didik Tristianto Skom Mkom, yang merupakan seorang dosen, peneliti, dan praktisi IT yang sangat berpengalaman. Dalam dunia akademik, beliau saat ini menyandang jabatan sebagai lektor kepala, sekaligus memegang sertifikasi pendidik serta berbagai kompetensi profesional di bidang teknologi informasi. Beliau mengawali pendidikan formalnya di bidang komputer dengan meraih gelar sarjana, magister, dan doktoral di bidang ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga memiliki sarjana ilmu pemerintahan dari STPMD Yogyakarta. Dalam karir profesionalnya, Pak Didik pernah dipercaya untuk memegang sejumlah posisi strategis antara lain Kepala Pusat Komputer Universitas Muhammadiyah Ponorogo,
Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ketua Program Studi D3 Manajemen Informatika, Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama Surabaya, Ketua LPPM, serta Kepala Badan Penjaminan Mutu Universitas Narotama Surabaya. Selain sebagai dosen, beliau merupakan seorang penulis dan pengembang materi ajar yang telah menghasilkan banyak buku dan modul yang telah digunakan secara luas dalam dunia pendidikan teknologi informasi, seperti buku tentang sistem operasi, keamanan komputer, e-commerce, dan lainnya, yang sudah ISBN dan EISBN. Kemudian selain itu, beliau juga mempublikasikan karya penelitiannya di beberapa jurnal internasional dan nasional yang baru-baru ini telah terbit di Jurnal International Journal of Business and Information Technology Volume 6 Number 1 June 2025 dengan judul Security System on Wi-Fi Network Based on Received Signal Strength Correlation. Kemudian ada juga penelitian beliau yang telah terbit di Jurnal Sinta 4 dengan judul Penyempurnaan Algoritma Run-Length Encoding menggunakan algoritma Burrows-Wheeler Transform pada pemanfaatan data teks serta penerapan metode K-means untuk melakukan klasterisasi data ekspor kopi. Selama berkarir, beliau juga telah menerima berbagai penghargaan antara lain hibah penelitian dosen muda, hibah buku teks, serta hibah penelitian bersaing dari DP2PM Dikti. Selain itu, saat ini Pak Didik aktif sebagai asesor TIK BNSP, Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ponorogo, serta Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Ponorogo. Luar biasa sekali Bapak Ibu narasumber kita siang hari ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang beliau akan sampaikan pada kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja mari kita sambut dengan hormat dan penuh hangat narasumber kita, Bapak Didik Tristianto. Kepada Bapak, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dika, terima kasih peserta Mas Joko Mujianto. Terima kasih, Pak. Dia teman saya, Pak. Teman seperjuangan saya beliau. Jadi saya terharu dengan beliau itu. Beliau sangat aktif dan beliaunya juga sangat suka belajar itu. Beliau sering ngobrol dengan saya. Beliau teman saya di STPMD, Pak. Jadi teman kuliah saya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, jadi kita menulis buku itu sebenarnya untuk meningkatkan daya saing ya. Kalau kita makanya judulnya ini agak saya naikkan biar lebih menarik gitu ya. Jadi penulis buku untuk meningkatkan daya saing institusi. Institusi di sini bisa juga perguruan tinggi, bisa juga perkantoran, bisa juga perbankan, pokoknya yang terkait dengan yang di domisilinya gitu. Dan bangsa terutama, karena bangsa yang baik itu adalah bangsa yang paham dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian berikutnya faktor pendukungnya, ya. Jadi kalau bicara tentang bangsa itu para pendukungnya daya saingnya adalah yang aplikasi. Saya sering ikut seminar juga di keluarga alumni Gadjah Mada itu. Perguruan tinggi yang baik, perguruan tinggi yang punya predikat unggul atau mandiri, kalau dalam penelitian itu mandiri, kalau dalam predikat akreditasi itu unggul, itu adalah perguruan tinggi yang SDM-nya, yang dosen-dosennya banyak menerima hibah. Ya. Banyak yang menerima hibah dari DP2M Dikti. Yaitu mulai dari bisa juga hibah bersaing, hibah fundamental, hibah kerjasama, itu banyak yang menerima. Itulah yang untuk meningkatkan grade dari perguruan tinggi, termasuk juga penulisan artikel yang baik internasional maupun yang nasional. Itu yang kalau pengen perguruan tingginya memang punya lebih tinggi grade-nya gitu. Karena dalam suatu lembaga pendidikan itu ada yang akreditasinya penelitiannya itu mulai dari pratama, kemudian mulai dari pratama, kemudian menengah, kemudian mandiri dan akhirnya unggul. Itu kita bisa mendapatkan hibah dari Dikti itu. Kemudian yang berikutnya di sini itu yang pertama adalah kita banyak publikasi. Nah, ini banyak aplikasinya. Tadi saya sebutkan apakah itu jurnal, apakah itu
hak paten, apakah itu penulisan buku, itu banyak publikasinya, ya, baik internasional maupun nasional. Kemudian ada kerjasama, ya, kerjasama antara antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya, gitu. Itu akan sangat menunjang keunggulan dari perguruan tinggi sendiri. Kemudian pastinya itu ada yang punya kreativitas dan inovasi. Jadi maksudnya gini, kalau ini masalah kreativitas dan inovasi, kalau kita terkait dengan masalah pembuatan buku ya, ada buku yang sudah lama gitu diterbitkan, dipubliskan, tapi kita kembangkan lagi. Jadi contoh saya sendiri misalnya, saya punya bahan tentang masalah materi misalnya teknologi informasi, ya. Materi teknologi informasi itu selalu berkembang, setiap saat terupdate, ya, berkembang mengenai masalah hardware-nya maupun software-nya, selalu berupdate. Bahkan mungkin saya lebih apa istilahnya lebih kurang ya, artinya lebih bodoh dibanding mahasiswa saya mungkin karena mudah lebih ketinggalan dibanding mahasiswa saya karena mahasiswa saya mungkin banyak juga yang sudah terupdate mengenai masalah bidang IT-nya gitu. Misalnya tentang IT misalnya seperti itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh moderator tadi itu jangan terlalu berlebihan karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama belajar dan menulis buku. Kalau di agama itu one juz one day gitu ya, atau one day one juz gitu. Satu hari satu juz. Tetapi kalau di dosen itu one semester one books gitu ya. Jadi satu buku satu semester itu wajib memangnya. Jadi kalau satu buku itu wajib untuk nulis satu semester maksud saya wajib untuk menulis satu buku selain jurnal yang lainnya. Nah, makanya itu untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi tersebut. Kemudian berikutnya, nah ini dari mana itu kita belajar dari buku tadi? Dari mana? Dari mana buku itu kita dapatkan, kita nulis bagaimana gitu ya? Yang pertama adalah mulai data. Nah, kita contoh saya sendiri aja ya. Eh, Mata kuliah yang saya ampu, baik itu mata kuliah apa saja yang saya ampu, baik di perguruan tinggi manapun, itu alhamdulillah sudah saya buatkan buku. Ya, pertama memang buku itu dari diktat. Ya. Ini saya masukkan ke data ini ya. Buku dari diktat. Diktat itu dari mana? Diktat itu saya ambil dari RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Atau mungkin garis-garis atau outline-nya dari suatu perkuliahan itu. Gitu. Nah, dari RPS itu atau rencana pembelajaran satu semester itu ke depan itu kita kembangkan. Makanya di buku Ajar yang Benar itu mulai dari tujuan instruksional dulu. Nanti akan saya kasih contoh mengenai atau bagaimana sih urutannya atau unsur-unsur membuat buku, baik itu buku ajar maupun buku referensi maupun monograf. Nah, kemudian dari situ akan menghasilkan suatu informasi dari data itu. Nah, kemudian tentunya buku yang kita tulis tadi saya katakan itu tidak ngawur dalam menulisnya ya. Kadang-kadang kita buku nulis ngawur tanpa tidak ada unsur-unsurnya. Mulai dari tujuan instruksional, mulai dari materinya, kemudian setiap bab itu ada semacam soal pengayaannya, soal pembahasannya, kemudian ada semacam referensinya itu masing-masing bab nanti akan saya jelaskan di sesi yang berikutnya ini. Kemudian tentunya ada teknologinya gitu ya. Jadi kalau kita membuat buku itu tentunya bisa bermanfaat untuk kedepannya seperti yang digemborkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi ini kita menghasilkan penelitian yang berdampak. Artinya kita menghasilkan penelitian yang mempunyai manfaat untuk orang lain gitu. Kemudian berikutnya adalah kehidupan akhirnya goalnya itu kehidupan yang adil, damai dan sejahtera. Jadi kalau kita menulis buku, tentunya kita selain memang kewajiban kita sebagai seorang pendidik, ya, tetapi juga untuk arahnya kemana? Arahnya adalah untuk kalau kita ada pendapatan, dapat tunjangan, ya, dapat hibah dari suatu perguruan tinggi atau dari pemerintah maksud saya, itu akan hidupnya akan adil, makmur dan sejahtera. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Kemudian berikutnya adalah
di sini ada semacam penulis kreatif, teknologi, inovasi, dan produk. Ya. Jadi pasti didasarkan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan menghasilkan suatu kreativitas. Kreativitas menghasilkan suatu teknologi dan seterusnya. Kita mulai dari inovasi dulu ya. Inovasi yang berbasis pengetahuan adalah kemampuan penerapan ide kreatif secara kreatif ya. Ide kreatif secara kreatif ya, itu. Jadi ide yang kreatif kemudian menghasilkan sesuatu yang kreatif juga. Pengikat dan penyambung adalah bukunya ya, makanya buku ini kalau ada yang mengatakan buku itu adalah jendela dunia ya, jendela ilmu pengetahuan itu. Kemudian di situ ada kreativitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide baru yang orisinil lebih baik dari yang ada. Tadi saya katakan kita ini kalau bisa itu yang orisinil, ya. Tapi kalau nggak bisa itu mengembangkan yang sudah ada. Ya, kalau kita penelitian pun misalnya nggak apa-apa kita ambil dari penelitian orang lain atau buku orang lain asalkan kita kembangkan, tidak plak gitu, tidak plagiat seperti itu. Tapi kita kembangkan dan nanti di situ akan hasilnya. Jadi tahu hasilnya bagaimana pengembangnya gitu ya. Kemudian tak ada manusia atau bangsa yang mampu terus bertahan tanpa didukung oleh gagasan atau ide luhur tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, bangsa yang baik adalah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya adalah, nah ini ada perbedaan atau tingkatan, ya, tingkatan dari suatu universitas atau perguruan tinggi. Yang pertama jelas, tadi sumbernya dari kita banyak publikasi, banyak paten, banyak haki, dan banyak produk. Gitu. Kemudian tak tambah lagi banyak berbasis entrepreneur. Gitu ya. Yang pertama adalah teaching university. Artinya universitas itu hanya apa ya istilahnya, hanya menangani masalah pengajaran tok. Pengajaran aja. Padahal dalam suatu perguruan tinggi, seorang dosen itu harus menjalankan tridharma, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Serta ditambah plusnya adalah penunjang lain. Ya. Nah, di situ adalah ada kalau bagaimana sih ciri khasnya seorang universitas yang berbasis ngajar ya, hanya ngajar tok. Sebenarnya bedanya apa sih dengan guru? Kalau guru itu hanya ngajar tok. Jadi kalau dosen itu hanya ngajar tok itu dosennya belum sempurna gitu ya. Makanya dikatakan masih staf pengajar. Di dalam suatu dosen itu ada staf pengajar, ada asisten ahli, ada lektor kepala dan guru besar. Nah, di sini banyak baca sedikit menulis. Nah, ini banyak baca sedikit menulis. Mau cotok gitu kan. Kemudian tapi banyak sedikit menulis, banyak mengajar, sedikit riset. Nah, ini. Makanya kadang orang itu maaf misalnya orang awam belum tahu tentang tugas dosen apa. Butuhnya hanya ingin ngajar tok gitu ya. Padahal untuk yang lainnya ada semacam penelitiannya, ada semacam pengabdian masyarakatnya, ya. Kemudian ada juga penunjang lainnya gitu. Nah, mungkin kalau kita kaitan dengan masalah buku itu bisa masuk ke dalam pengajaran, artinya sebagai buku referensi itu bagi bidang pengajaran, bisa juga masuk dalam bidang penelitian, ya, karena di situ ada karya bukunya atau buku yang ber-ISBN ya atau ESBN, bedanya ISBN adalah yang draft, kalau ISBN-nya adalah yang berbentuk e-books ya. Kemudian di situ yang tingkatannya naik lagi yang universitas yang berbasis riset ya, berbasis apa? Riset. Artinya di sini universitas ini itu banyak baca, banyak menulis, banyak risetnya, cukup ngajarnya, jadi ngajarnya hanya 12 sampai dengan 16 SKS saja. Kemudian banyak publikasinya, kemudian banyak paten dan hakinya. Tadi sebutkan tadi sini tadi. Nah, ini masuk dalam suatu perguruan tinggi yang berbasis riset. Kemudian yang lebih tinggi lagi itu banyak, yaitu universitas yang berbasis entrepreneur. Yaitu yang pertama ada banyak menulis, ya, banyak membaca, banyak meneliti, sedikit mengajar, banyak publikasi, banyak paten, haki, banyak produk yang menghasilkan banyak kreator dan entrepreneur. Artinya ini berbasis entrepreneur. Nah, ini biasanya memang selalu terupdate, baik itu kurikulumnya maupun
sarana maupun prasarananya. Dia selalu terupdate, menyesuaikan dengan permintaan dari pangsa pasar gitu. Nanti bisa nyontoh sendiri mana yang termasuk berbasis riset, mana yang berbasis teaching atau pengajaran, atau mana yang berbasis sudah entrepreneur. Berikutnya adalah membangun SDM masa depan. Nah ini ya, membangun SDM masa depan. Tentunya ini ada teknokratnya, ada teknologinya, ada pengetahuannya, dan ada ilmuwannya. Nah, kalau kita dari questionnya, itu ada intellect questionnya, ada inovasi question, kemudian ada creativity question, ya, kemudian ada spiritual question. Jadi kelima hal ini sangat harus kita penuhi, harus kita dapatkan gitu ya, baik intelektualnya, inovasinya, kreativitasnya, spiritualnya maupun emosionalnya gitu. Nah ini yaitu bagaimana sih kita mulai dari review buku jurnal ya. Jadi gini, tadi katakan data itu bisa kita ambil dari rencana pembelajaran semester, bisa juga kita ambil dari jurnal penelitian. Jadi kita bisa buat buku ya. Jadi misalnya contoh ya, tadi yang saya lihat di profilnya apa namanya, penerbit ini, yang penerbit oke penerbit itu ada beberapa hal yang tentang masalah. Jadi kita ambil dari jurnal dulu. Jurnal dari mana ambilnya? Dari penelitian. Kemudian jurnal itu bisa kita buat buku, termasuk penelitian, termasuk skripsi kita, tesis kita, disertasi kita bisa kita buat buku. Kemudian setelah itu kemauan motivasi menulis. Ya, dia kan ada kemauan. Kita pinter ya. Oh ya, maaf. Kalau kita saya golong-golongkan ya, kalau saya tipe-tipekan, manusia itu ada 4. Ya, ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang pinter menerangkan, punya ilmu, dan pinter menyalurkan, menerangkan. Jadi punya ilmunya, punya dasarnya, punya referensinya, dan juga bisa menjelaskan. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ya, golongan yang kedua itu punya ilmu, punya referensi, tapi nggak bisa menjelaskan. Nah ini bisa masukkan nanti ke penulisan buku gitu ya. Nah, jadi kita masih bisa masukkan ke penulisan buku. Kemudian ketiga, ya, ketiga tidak punya ilmu tapi bisa ngomong, ya, nggak punya ilmu tapi bisa ngomong. Nah ini biasanya, mohon maaf, dodol jamu ya, jualan jamu, kemudian apalagi itu yang calo-calo itu pinter ngomong ya, tapi nggak punya ilmunya, nggak punya dasarnya. Yang keempat yang parah, yaitu nggak punya ilmunya, nggak bisa ngomong ya, itu nggak produktif namanya. Jadi kalau bisa kita bisa ngomong, tapi punya ilmunya, punya referensinya, gitu ya. Kemudian berikutnya, jadi ada kemauan tadi. Yang kedua adalah penetapan tujuan, sasaran, manfaatnya. Jadi ada penetapan tujuannya apa. Kita menulis buku ada tujuannya. Ya. Kemudian sasarannya apa sebenarnya? Sasarannya kemana ini? Apakah untuk mahasiswa kita sendiri secara apa namanya lingkungan aja, atau juga untuk umum gitu? Atau bisa kadang-kadang gini, kalau saya nulis buku itu di kata pengantar atau di prakata itu, uh, buku ini saya tujukan kepada dosen, praktisi, ya kan, mahasiswa gitu. Itu berarti itu tujuannya ke situ, sasarannya ke situ. Manfaatnya apa? Kita nulis buku, pasti akan tahu ya manfaatnya apa. Yang jelas, yang pertama jelas kita meningkatkan daya saing kita, daya saing perguruan tinggi kita, ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah untuk mahasiswa kita, ya. Mahasiswa kita itu, mohon maaf, kadang-kadang agak malas untuk mencari referensi. Makanya kita kasih referensikan karena banyak referensi ya. Kadang-kadang malas untuk membaca beberapa buku. Pengennya satu buku itu yang jadi pedomannya gitu sebagai buku apa? Buku khususnya, buku wajibnya. Seperti itu. Kemudian pemetaan ide menulis buku. Jadi kalau pemetaan itu tergantung dari mata buku yang kita ajar, yang kita buat ya. Apakah itu berbasis teknologi, apakah itu yang berkait dengan masalah agama, mungkin agama bahasa, itu pemetaannya di situ. Kemudian penyusunan hierarki kontekstual penulisan. Nah, tadi nanti saya ajarkan mengenai ini. Saya terangkan mengenai masalah
bagaimana unsur-unsur buku, bagaimana cara menulis buku yang baik. Kemudian pemetaan materi buku sesuai kontekstual alur tulisan. Yang berikutnya adalah penyusunan isi buku sesuai kontekstual alur pemikiran, kemudian penyusunan detail materi isi buku sesuai dengan kontekstual alur pemikiran. Nah, ini dari sini, ya. Dari sini kita ambilnya. Kemudian berikutnya adalah editing tulisan dan tampilan buku. Ini hubungannya dengan masalah yang terbitan ya, punyanya Mbak Mbak Tika ya. Kemudian penerbitan dan pemasaran ini semuanya ini ada kaitannya dengan masalah buku. Lah, biasanya Mbak atau Mas atau Bapak Ibu itu biasanya setelah kita berjalan ya, buku itu di pasaran, ada yang kita membuat buku sesuai dengan pangsa pasar, kebutuhan pasar. Ada beberapa penerbit yang minta ke saya, Pak, tolong dibuatkan buku tentang masalah eh, pembelajaran teknologi informasi untuk tingkat SMP misalnya gitu. Itu permintaan permasalahan seperti itu. Nah, dari situ ada umpan baliknya. Di mana yang harus saya evaluasi, di mana yang harus kita perbaiki. Nah, itu setelah kemudian kembali ke data lagi gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaannya kita apa nih dulu? Kita lanjut ke materi berikutnya. Udah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke, dah. Kita terkait dengan bentar ya. Tapi di sini nggak muncul ya. Kiat-kiat menulis buku. Oh ya, ke chat-chat nulis buku. Oke, Mas Joko. Terima kasih. Oke, berikutnya adalah kiat-kiat nulis buku. Bentar, saya shotnya. Jadi, kurang jelas apa enggak? Mohon maaf. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Iya, oke. Jadi kiat-kiat menulis buku, yang pertama adalah setiap orang yang mempunyai bakat menulis. Ya, itu ya. Jadi biasanya buku itu, kalau belum punya bakat gimana ya kita paksakan ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa harus punya kemampuan. Selain punya kemampuan juga punya kemauan tadi. Berikutnya adalah kunci untuk menulis buku adalah kemauan yang kuat. Jadi harus ada kemauan yang kuat supaya buku itu bisa terjadi. Kalau gimana Pak supaya membagi waktunya gitu ya. Dan kita harus kita bisa milah-milah karena kalau anggap aja tadi saya katakan one semester one book ya. Nah, satu semester harus kita membuat buku gitu ya. Itu kalau sudah punya punya apa ya istilahnya punya punya prinsip di situ, punya punya tujuan di situ, maka kita mau nggak mau harus membuat buku. Bentar, mohon maaf agak sulitan. Di sini nggak mau tampil Mbak.
Nggak tampil ya, Mbak ya? Mbak Tika tampil nggak? Tampil kok, Pak. Tampil ya? Kok di nggak ketemu tampil ya? Bentar. Slide selanjutnya ya, Pak, maksudnya. Iya, yang ini, yang materi kedua itu. Oh iya, belum, Pak. Belum tampil ya? Belum, Pak. Setiap kali tampil. Atau mungkin di stop sharing dulu, Pak. Iya, boleh, Mbak. boleh. Boleh, gitu aja dulu. Saya tampilkan dulu. Silakan dituliskan dulu aja. Di-share dulu. Udah tampil? Udah, Pak. Oke. Tadi saya katakan kiat-kiat menulis buku ajar. Yang pertama adalah orang yang mempunyai bakat menulis, gitu ya. Setiap orang mempunyai bakat menulis, gitu ya. Setiap orang ini. Kalau kita mulai dari SD itu kan kita diajarkan, bahkan dari PAUD ya diajarkan menulis. Yang kedua adalah kunci untuk menulis buku adalah kemauan yang kuat. Ya. Jadi kemauan yang kuat untuk menulis buku. Kalau nggak ada kemauan ya nggak akan bisa nulis buku. Yang pertama kuncinya kemauan dulu. Kemampuannya kita asah dari nanti setelah menulis kemauan itu gitu ya. Kemudian bersedia menyisihkan waktu untuk menulis. Yang keempat adalah mempunyai komitmen waktu yang dan disiplin. Jadi ada semacam gini. Contoh misalnya di awal perkuliahan biasanya kan seorang dosen disuruh nulis RPS-nya. Nah, dari perjalannya semester ini kita bisa apa namanya itu menghasilkan buku diktat dulu gitu ya. Nah, buku diktat kemudian kita hasilkan buku ajar. Nah, biasanya apa sih bedanya antara buku ajar sama buku teks ya? Tapi buku teks itu masih buku draft. Tapi yang sudah diterbitkan oleh Oke Terbitan itu namanya sudah buku ajar. Artinya sudah ada ISBN-nya. Nanti ada contohnya nanti ya. Itu bedanya. Jadi ada punya waktu untuk komitmen untuk disiplin. Kemudian yang kedua adalah hakikat buku ajar. Ini saya sebut tadi, yaitu bahan materi perkuliahan yang disusun secara sistematis menurut prinsip struktural, ya, ada institusionalnya atau tujuan instruksionalnya digunakan oleh mahasiswa, dosen dalam proses perkuliahan. Biasanya seperti itu. Makanya tadi di depan saya jelaskan apa sasarannya kita nulis buku itu, apa tujuannya, itu sudah dijelaskan di prakata itu. Termasuk rangkumannya nanti ya. Buku pegangan yang suatu mata kuliah, biasanya seperti itu buku ajar. Atau buku referensi. Kalau buku monograf itu ditulis satu orang. Dan khusus untuk satu mata kuliah itu aja. Artinya untuk tertentu gitu. Berikutnya adalah, nah ini, kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang bingung mencari idenya. Kadang-kadang kalau kita nulis itu, kita bingung mencari ide. Nah, datangnya kan ilham apa yang kita tulis. Saya dengan teman-teman dosen itu biasanya ayo kita nulis buku gitu, sama-sama gitu kan ya. Termasuk jurnal. Apa yang kita idekan nanti untuk buku semester ini, untuk semester depan, untuk berikutnya. Terutama kita bisa kolaborasi ya antara dosen satu dengan yang lainnya gitu. Mungkin faknya dosen satu tentang masalah manajemen misalnya. Saya misalnya IT, kita bisa, atau mungkin satunya dosennya adalah suka akuntansi misalnya. Saya suka sistem informasi lah, kita nulis buku sistem informasi akuntansi gitu. Atau satunya manajemen, satunya sistem informasi, kita nulis buku sistem informasi manajemen. Jadi kita gabung-gabungkan gitu. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Tadi saya sudah jelaskan bahan itu bisa dari jurnal ya, bukan juga dari buku apa referensi ya, kemudian juga buku dari diktat, dari RPS kita kembangkan. Semakin banyak referensinya, semakin bagus gitu ya. Jadi jangan malu untuk kita mengakui pilihnya orang lain. Ya.
kita banyak referensi gitu, banyak bagus. Kita kembangkan apa yang ada di situ. Kemudian up to date. Tadi saya katakan buku itu up to date. Harus selalu berkembang. Apalagi kalau kita ngeliat masalah IT ya, kita setiap detik ada perkembangannya. Makanya buku itu juga harus buku yang berkembang. Biasanya ambilnya buku-buku yang 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu. Menulis setiap bab berpadaan pada garis besar bab. Nah, ini kita mulai menulis ya. Yang perlu kita perhatikan adalah yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, maaf ini ya. Kadang saya pernah membaca buku yang bahasanya itu bahasa gaul. Itu nggak boleh. Jadi dalam menulis buku jangan gunakan bahasa gaul. Kemudian kalau di situ halo bro gitu di pengantar itu enggak. Tapi bahasa yang ilmiah gitu ya. Makanya bedanya apa sih jurnal ilmiah dengan apa? Dengan tulisan yang di koran-koran itu biasanya jurnal ilmiah adalah memang bahasa ilmiah. Kalau di koran mungkin banyak yang bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang beken itu. Tapi kalau buku jangan gunakan bahasa beken atau bahasa gaul. Jangan menggunakan istilah asing terlalu banyak. Kecuali memang bukunya itu buku untuk asing gitu ya. Artinya apa? Artinya gini, kita nulis buku, yang pertama yang kita tonjolkan adalah judulnya. Buat judul itu menarik dan orang itu penasaran. Apa sih isinya gitu ya? Apa sih isinya? Oh, dari situ orang membelinya gitu ya. Orang membeli, oh bukunya bagus ini, membelinya. Akhirnya lihat bukunya. Kemudian jangan menggunakan kata yang sama di judulnya itu jangan kata yang sama. Jangan menggunakan kata yang sama. Jadi misalnya banyak kata-kata yang misalnya kata-kata teknologi itu jangan, tapi satu kata satu arti aja satu judul itu. Kemudian adanya glosarium. Nah, glosarium itu apa? Istilah-istilah penting. Ya. Kemudian setiap bab sebaiknya dilengkapi dengan rangkuman ini. Pertanyaan, pemecahan masalah dan pustaka. Ini tadi saya katakan. Ya ini. Mungkin coba dilihat ya di pasaran atau mungkin di mana di OK Penerbit. Di sini setiap bab ini usahakan kalau kita memang benar-benar arahnya ke buku yang benar untuk mencari hibah misalnya atau untuk menulis yang benar adalah setiap bab itu yang pertama ada tujuan instruksionalnya. Nanti akan kasih contohnya. Yang kedua, ada rangkumannya. Yang ketiga, ada soal pengayaan atau soal pertanyaan. Yang keempat, keempat ini ada pemecahan masalah. Itu bisa dikasih, bisa enggak. Yang kelima, masing-masing bab harus ada pustakanya, harus ada referensinya. Nah ini. Kemudian pada bagian prakata, perlu ditulis mengapa buku ini ditulis. Nah, apa tujuannya? Siapa layak penggunanya? Bagaimana struktur bukunya? Dan apakah ada pesan khusus bagi pengguna buku? Nah, ini harus ditulis di prakatanya di awal itu. Biasanya juga ditulis juga mengenai isinya buku itu apa saja. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Kalau saya membuat buku itu, karena buku ajar, itu saya sesuaikan dengan perkuliahannya. Kalau perkuliahannya 1 semester ini misalnya 7 pertemuan, boleh buku itu dibuat 14 bab. Boleh dibuat 7 bab. Artinya nanti masing-masing bab itu dijelaskan 2 kali pertemuan gitu. Berikutnya adalah ini format usulan buku ajar. Yang pertama adalah judul, prakata, daftar isi, batang tubuh, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Jangan lupa tadi di masing-masing bab ini bisa ada tujuan instruksionalnya, ya. Kemudian ada juga macam gini. Contoh misalnya di awal perkuliahan biasanya kan seorang dosen disuruh nulis RPS-nya. Nah, dari berjalannya semester ini kita bisa menghasilkan buku diktat dulu gitu ya. Nah, buku diktat kemudian kita hasilkan buku ajar. Nah, biasanya apa sih bedanya antara buku ajar sama buku teks ya?
Tapi kalau buku teks itu masih buka draft. Tapi yang sudah diterbitkan oleh Oke Terbitan itu namanya sudah buku ajar. Artinya sudah ada ISBN-nya. Nanti ada contohnya nanti ya. Itu bedanya. Jadi ada punya waktu untuk komitmen untuk dan disiplin. Kemudian yang kedua adalah hakikat buku ajar. Ini saya sebut tadi, yaitu bahan materi perkuliahan yang disusun secara sistematis menurut prinsip struktural. Ya, ada institusionalnya atau tujuan instruksionalnya digunakan oleh mahasiswa, dosen dalam proses perkuliahan. Biasanya seperti itu. Makanya tadi di depan saya jelaskan apa sasarannya kita nulis buku itu, apa tujuannya, itu sudah dijelaskan di prakata itu. Termasuk rangkumannya nanti ya. Buku pegangan yang suatu mata kuliah, biasanya seperti itu buku ajar. Atau buku referensi. Kalau buku monograf itu ditulis satu orang. Dan khusus untuk satu mata kuliah itu aja. Artinya untuk tertentu gitu. Berikutnya adalah ini. Kadang-kadang bingung ya. Kadang-kadang bingung mencari idenya. Kadang-kadang kalau kita nulis itu kita bingung mencari ide. Datangkan kan ilham apa yang kita tulis. Saya dengan teman-teman dosen itu biasanya ayo kita nulis buku gitu, sama-sama gitu kan ya. Termasuk jurnal. Apa yang kita idekan nanti untuk buku semester ini, untuk semester depan, untuk berikutnya. Terutama kita bisa kolaborasi ya antara dosen satu dengan yang lainnya gitu. Mungkin faknya dosen satu tentang masalah manajemen misalnya. Saya misalnya IT, kita bisa atau mungkin satunya dosennya adalah suka akuntansi misalnya. Saya suka sistem informasi lah, kita nulis buku sistem informasi akuntansi gitu. Atau satunya manajemen, satunya sistem informasi, kita nulis buku sistem informasi manajemen. Jadi kita gabung-gabungkan gitu. Kemudian berikutnya adalah mengumpulkan bahan. Tadi saya sudah jelaskan bahan itu bisa dari jurnal ya, bukan juga dari buku referensi ya, kemudian juga buku dari diktat, dari RPS, kita kembangkan. Semakin banyak referensinya, semakin bagus gitu ya. Jadi jangan malu untuk kita mengakui pilihnya orang lain ya. Kita banyak referensi gitu, banyak bagus. Kita kembangkan apa yang ada di situ. Kemudian up to date. Tadi saya katakan buku itu up to date. Harus selalu berkembang, apalagi kalau kita nggak masalah IT ya, kita setiap detik ada perkembangannya. Makanya buku itu juga harus buku yang berkembang. Biasanya ambilnya buku-buku yang 5 tahun terakhir, 3 tahun terakhir gitu. Menulis setiap bab berpadaan pada garis besar bab. Nah, ini kita mulai menulis ya. Yang perlu kita perhatikan adalah yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Maaf ini ya. Kadang saya pernah membaca buku yang bahasanya itu bahasa gaul. Itu nggak boleh. Jadi dalam menulis buku jangan gunakan bahasa gaul. Kemudian kalau di situ halo bro gitu di pengantar itu enggak. Tapi bahasa yang ilmiah gitu ya. Makanya bedanya apa sih jurnal ilmiah dengan apa? Dengan tulisan yang di koran-koran itu biasanya jurnal ilmiah adalah memang bahasa ilmiah. Kalau di koran mungkin banyak yang bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang beken itu. Tapi kalau buku jangan menggunakan bahasa beken atau bahasa gaul. Jangan menggunakan istilah asing terlalu banyak. Kecuali memang bukunya itu buku untuk asing gitu ya. Artinya apa? Artinya gini. Kita nulis buku, yang pertama yang kita tonjolkan adalah judulnya. Buat judul itu menarik dan orang itu penasaran apa sih isinya gitu ya, apa sih isinya. Dari situ orang membelinya gitu ya, orang membeli bukunya bagus ini, membelinya akhirnya lihat bukunya. Kemudian jangan menggunakan kata yang sama di judulnya itu, jangan kata yang sama ya, jangan menggunakan kata yang sama. Jadi misalnya banyak kata-kata yang misalnya kata-kata teknologi itu jalan, tapi satu kata satu arti aja, satu judul itu. Kemudian adanya glosarium. Nah, glosarium itu apa? Istilah-istilah penting. Ya. Kemudian setiap bab sebaiknya dilengkapi dengan rangkuman ini. Pertanyaan, pemecahan masalah dan pustaka. Ini tadi saya katakan. Nah ini.
mungkin coba dilihat ya di pasaran atau mungkin di mana di OK Penerbit. Di sini setiap bab ini usahakan kalau kita memang benar-benar arahnya ke buku yang benar untuk mencari hibah misalnya atau untuk menulis yang benar adalah setiap bab itu yang pertama ada tujuan instruksionalnya. Nanti akan kasih contohnya. Yang kedua, ada rangkumannya. Yang ketiga, ada soal pengayaan atau soal pertanyaan. Yang keempat, nah ini, keempat ini ada pemecahan masalah. Itu bisa dikasih, bisa enggak. Yang kelima, masing-masing bab harus ada pustakanya, harus ada referensinya. Nah ini. Kemudian pada bagian prakata, perlu ditulis mengapa buku ini ditulis, nah, apa tujuannya, siapa layak penggunanya, bagaimana struktur bukunya, dan apakah ada pesan khusus bagi pengguna buku. Nah, ini harus ditulis di prakatanya di awal itu. Biasanya juga ditulis juga mengenai isinya buku itu apa saja. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Kalau saya membuat buku itu, karena buku ajar, itu saya sesuaikan dengan perkuliahannya. Kalau perkuliahannya satu semester ini misalnya 7 pertemuan, boleh buku itu dibuat 14 bab. Boleh dibuat 7 bab. Artinya nanti masing-masing bab itu dijelaskan 2 kali pertemuan gitu. Berikutnya adalah ini format usulan tulisan buku ajar. Yang pertama adalah judul, prakata, daftar isi, batang tubuh, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Jangan lupa tadi di masing-masing bab ini bisa ada tujuan instruksionalnya, ya, kemudian ada juga rangkumannya, kemudian soal pengayaannya, kemudian juga tentang masalah pembahasannya dan juga pustakanya. Glosarium, indeks ya, indeks itu kata-kata yang penting di halaman berapa gitu. Kalau ini adalah keterangan dari kata yang penting itu. Ya ini unsur-unsur buku ini. Yang pertama adalah judulnya. Tadi sudah sebutkan. Prakatanya, daftar isinya. Ya. Daftar isi itu ada tabel, gambar, simbol, dan sebagainya. Tujuan mata kuliahnya. Pedoman umum penggunaan buku, pengguna buku. Ya. Kemudian batang tubuh terbagi dalam bab dan subbab atau bagian. Daftar pustaka, glosarium, indeks, dan ringkasan buku untuk diterbitkan. Ringkasan itu namanya sinopsis ya, jadi bisa di sampul belakang, bisa juga di dalam buku itu. Judul kata Bang Aziz sudah ini ya, tujuan pedoman umum. Nah ini kita mulai dari ini. Dalam suatu bab, saya ambilkan salah satu contoh bab 1 misalnya. Di situ ada tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa. Ini juga disebutkan dalam RPS biasanya, ya. Ada tujuan umum, tujuan khusus. Artinya kita ambil buku itu dari tujuan RPS-nya. Kemudian, nah ini ada semacam uraian materi-materi ya, kemudian bahan diskusi kalau ada, bisa juga nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian ada rujukannya, ya, ada soal penganyaannya dan latihan soal. Bab 2, saya kira sama dengan ini ya, dengan bab 1 tadi sama berikutnya ada sama ya, daftar pustaka. Jadi selain ini, selain masing-masing bab ada daftar pustakanya, di akhir juga ada daftar pustaka, ada istilahnya atau glosarium, daftar istilah, indeks ya, atau kata yang penting di halaman berapa, dan ringkasan buku dan biografi itu biasanya dikasihkan atau sinopsis itu dilaksanakan di belakang sampul ya. Ada komentarnya, biasanya kasih komentarnya. Biasanya komentar itu orang-orang penting gitu ya, orang-orang yang tokoh itu yang paham dengan buku itu. Kemudian mengapa buku itu sebagainya itu ditulis juga? Apakah ada pesan khusus bagi pengguna buku ajar? Terus ini ada juga ditulis juga. Kemudian kepada mereka yang sumbangan akademiknya, ya. Nah ini deskripsi mata kuliahnya, ya, gambar isi keseluruhan mata kuliah secara pentas. Itu isinya ada deskripsi singkat tentang mata kuliahnya yang diambil dari silabus atau RPS. Kemudian mendeskripsikan tujuan instruksional, tujuan yang dicapai, dan mengenai kompetensi dasarnya apa. Ini saya kira sama dengan tadi. Penyajiannya ada kualitasnya, benarnya, kuantitas. Kemudian yang paling akhir ini aja, langsung ke
contohnya ya. Indeks saya kira tahu, nanti saya jelaskan mengenai contoh-contohnya. Nah ini contoh misalnya, kita langsung ke contohnya. Contoh dari buku yang ajar, seperti apa formatnya. Ini saya klik. Ini ya. Di sini beberapa, mulai dari kita sesuai unsur tadi, kita ada tujuan instruksionalnya. Ya. Tujuannya apa kita buku itu ditulis? Yang pertama adalah untuk mengetahui pentingnya kesadaran keamanan sistem. Jadi kebetulan buku ini tentang masalah keamanan sistem, ya, keamanan komputer, keamanan sistem informasi. Mengetahui tentang bentuk-bentuk kejahatan, mengetahui dan menjelaskan penyebab peningkatan kejahatan. Jadi isi yang buku di situ, yang di materi ini semuanya ini, yang di bawah-bawah ini, tujuannya, artinya outline-nya itu sudah dijelaskan di tujuan instruksionalnya. Nah, ini judulnya tentang masalah sekilas kejahatan komputer, misalnya di bab 1. Ya. Kemudian tadi yang terakhir tadi yang dijelaskan mengenai masalah, bentar saya, nah ini di akhir ini ada daftar istilah, ya. Kemudian ada juga pustakanya atau referensinya. Ini ada rangkumannya, dan di akhir adalah ada soal pengayaannya. Nah, ini ada soal pengayaannya. Soal pengayaan itu biasanya saya gunakan untuk ngasih kuis ke mahasiswa gitu ya. Coba Anda lakukan analisis pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komputer terutama berbasis internet dari segi positif dan negatifnya seperti itu. Itu per bab tadi. Berikutnya adalah contoh lagi tentang masalah glosarium. Kayak apa glosarium itu? Ini glosarium. Jadi istilah-istilah penting dalam suatu buku itu namanya glosarium. Ya, misalnya mulai dari algoritma itu apa, ya, kemudian algoritma sandi itu apa, dan sebagainya, ini dijelaskan di dalam glosarium. Kaisar Siper apa, Sipertek apa, itu dijelaskan semua di glosarium. Gantung dari banyaknya kata atau istilah penting dalam suatu buku itu. Berikutnya lagi, contoh lagi tentang masalah indeks. Nah, indeks itu adalah istilah penting di halaman berapa gitu. Flowchart misalnya, contoh misalnya di sini ada flowchart. Oh, ada jam 41 gitu. Jadi istilah-istilah penting yang ada dalam suatu buku. Berikutnya adalah sinopsis ya. Tadi saya katakan sinopsis. Sinopsis ini adalah akhirnya ringkasan ya. Ringkasan tentang juga sekilas tentang masa penulisnya itu. Nah, monggo nanti kita sama-sama belajar menulis buku. Berikutnya adalah contoh lagi tentang buku yang sesudah terbit, misalnya ya, mungkin dari apa namanya, dari Anda pasti paham ya tentang masalah ini. Biasanya di sini ada yang paling penting adalah ini buku udah lama saya susun. Yang penting ini Mbak ya, tentang masalah siapa yang yang tentang apa namanya, yang nulisnya, penerbitnya apa saja. Ini di sini ada ya, penerbitnya apa. Saya kira dari Oke Penerbitan lebih baik ya dibanding dari Manggu Makmur Tanjung Lestari. Ini Bandung ini. Ini ada ISBN-nya. Kalau kita penulis buku yang penting ada ininya gitu ya, ada ISBN-nya gitu. Karena ini yang untuk sebagai, biasanya ada hakinya juga ya, hak patennya gitu. Yang ada undang-undangnya, hak cipta. Nanti bisa ada waktu untuk bertanya ya. Kemudian kesalahan yang dihindari, nah ini judul yang menarik membuat pembaca penasaran. Buat judul itu menarik. Buat judul itu menarik supaya pembaca itu penasaran. Yang kedua adalah marketable, sesuai dengan pangsa pasar. Hindari kata yang sama. Itu sudah saya jelaskan tadi. Prakata jangan hanya berisi ucapan terima kasih aja gitu, tapi belum dituliskan mengenai mengapa buku ini ditulis, ya, siapa kelayak pengguna buku, kemudian bagaimana struktur buku itu dan sebagainya. Pesan khusus bagi pengguna buku ajar seperti itu. Kemudian kekacauannya disertai dengan ucapan terima kasih. Biasanya ucapan terima kasih itu kalau yang penting menurut saya adalah orang yang paling dekat dengan kita untuk membantu kita gitu ya, keluarga kita gitu. Kalau masih punya orang tua kita gitu.
Kemudian, nah ini tadi ucapan tidak akademis ya. Kadang-kadang tadi saya katakan jangan gunakan istilah-istilah gaul ya, atau kata-kata gaul itu nggak boleh. Kemudian emosional, religius ya, permintaan maaf, ketidakpercayaan diri itu nggak boleh juga ya. Jadi kita harus punya diri. Kalau toh semuanya ada minta maaf, mungkin kita harus ada semacam solusinya seperti apa gitu. Kurang merata ya, ada bab yang terlalu banyak mengandung subbab. Jadi kalau bisa per bab itu imbang gitu. Ada pula yang tidak mengandung subbab gitu. Ada yang sudah baik, ada format yang disertasi dan sebagainya, masih berupa outline gitu. Jadi kalau bisa lebih menyebar. Kemudian ada tetapi tidak tujuan melancarkan setiap bab itu belum ada tapi belum mencerminkan kompetensinya. Kemudian belum jelas tingkat pemakaian bukunya, siapa pemakai bukunya, itu ditantumkan juga di prakata. Kemudian ini yang penting ilustrasinya belum dipakai untuk menjelaskan teks, sering dijiplak dari sumber asing tanpa memperhatikan masalah haki lah ini bermasalah sekali ini. Penulisan ulang disertai disertasi atau tesis. Tapi oke lah disertasi ulang nggak apa-apa, tetapi jangan sesuai formatnya gitu. Tapi harus kita buat format sendiri sesuai dengan format buku. Nah, ini kadang-kadang juga sering terjadi hampir tidak ada untuk bahan diskusi atau latihan. Ada yang sudah baik, ada juga yang belum masih mencatatan ya. Rujukan ya kurang merujuk hasil-hasil penelitian di dalam negeri ya. Masih merujuk buku teks bahasa asing itu jangan terlalu banyak menggunakan bahasa asing. Nah, belum ada pedoman mengajar dan sebagainya. Nah, ini satu-satunya kesempatan yang bisa membuat kura-kura itu melangkah maju adalah ketika dia berani menjulurkan kepalanya keluar. Artinya kita jangan pesimis, kita jangan merasa minder. Kita mampu, kita punya kemauan, kita punya kemampuan untuk menulis gitu. Itu intinya. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi gitu ya? Apalagi kalau kita sebagai dosen, paling enggak kita buku itu ya pakaian kita. Satu-satunya kesempatan untuk kita bisa menjulurkan atau apa istilahnya ya, menampilkan kita, kemampuan kita dengan cara menunjukkan kreativitas kita. Saya kira itu Mbak Moderator, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Didik atas penyampaian materinya. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita? Kemarin materinya sudah di-share Mbak ya? Sudah Pak, sudah di-share Pak. Iya. Ini di kolom chat sudah ada yang bertanya Pak. Yang pertanyaan pertama dari Pak Kursi Holil. Apakah Pak Kursi Holil bisa mengaktifkan kamera dan audionya? Pak Kursi. Kalau gitu saya izin membacakan saja ya Pak pertanyaannya. Ya, silakan dibacakan aja. Selamat sore Pak Didik, saya Holil dari Institut Nida El Adabi. Saya izin bertanya Pak, bagaimana menentukan bahan materi dalam menyusun buku? Karena saya suka bingung mulai dari mana membuat kerangka atau struktur materinya. Begitu Pak pertanyaannya. Oke, dijawab langsung Pak ya? Ya Pak, boleh Pak. Oke, jadi tadi bahannya, datanya kita ini memang dari RPS kita. Kalau kita dosen RPS gitu ya, rencana pembelajaran semester gitu, perkuliahan semester. Kemudian kalau kita bukan dosen, ya kita ambil dari mungkin kita pernah sarjana gitu ya, kita ambil dari skripsi kita. Kita pernah jadi seorang S2, kita ambil dari tesis kita. Tetapi formatnya kita sesuaikan dengan buku ajar. Makanya tadi ada unsur-unsurnya, itu yang pertama, yang paling pokok aja ya, yang lain nggak pokok umum. Kalau yang pokok yang khusus itu per bab tadi ada tujuan instruksionalnya. Tujuannya apa? Apa yang ada dalam suatu materi itu apa saja? Itu masuk dalam tujuan instruksionalnya. Yang kedua adalah materi ya, materi ada bab, ada subbab, ada sub-subbab lagi. Kemudian di situ ada rangkumannya, rangkuman dari suatu itu. Kemudian ada soal pengayaan atau pertanyaan. Kemudian habis itu boleh dikasih langsung jawaban pembahasan atau langsung juga nggak apa-apa, nggak masalah nggak dikasih. Kalau saya nggak kasih ya karena
biar penasaran mengerjakan sendiri karena saya gunakan untuk mahasiswa saya. Kemudian yang berikutnya adalah ada istilah penting. Boleh di istilah penting itu bisa per bab, bisa di akhir bab. Maksudnya di akhir buku. Kemudian ada referensinya, mas referensi di masing-masing bab juga di akhir buku. Saya kira itu Mbak untuk bahannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Khalil, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya, Dari Ronauli Nadea, kepada Ibu Ronauli Nadea, apakah bisa aktifkan kamera dan audionya? Oke, sepertinya belum bisa juga Pak. Saya izin membacakan pertanyaannya. oke, silakan. Selamat siang menjelang sore, Pak. Saya Rona dari Pematang Siantar. Izin bertanya, Pak, melalui kolom chat. Berapa lama waktu efisien dan efektif tercepat kita dalam menulis satu buku yang sempurna atau dalam pembuatan buku bahan ajar, Pak? Dan di era perubahan kurikulum sekarang ini, bagaimana cara kita membuat suatu buku dengan bidang atau jurusan yang sama pada buku sebelumnya? Dengan menyesuaikan isi buku dengan kurikulum yang dapat lebih ringkas atau panjang. Serta bagaimana Pak cara kita agar terhindar dari plagiarisme, dan bisakah Bapak jelaskan terkait hak cipta tersebut dan apa sanksi yang kita dapatkan jika melanggar hak cipta tersebut? Terima kasih. Begitu Oke, Pak kira-kira pertanyaannya. satu-satu dulu aja. Yang pertama apa tadi Pak? Yang pertama tadi, berapa lama waktu Oke, efisien dan berapa efektif lama Pak? dulu? Berapa lama? Kalau kata saya pribadi ya, kalau pribadi paling enggak satu buku itu kurang dari 1 semester ya, karena 1 semester itu harus udah terbit gitu. Ya paling enggak sekitar 4 bulan lah, 3 sampai 4 bulan. Apalagi Mbak? Yang kedua? Yang kedua, bagaimana cara membuat suatu buku dengan bidang atau jurusan yang sama pada buku sebelumnya, Pak? Oke, ya memang gini, kita membuat buku itu kita punya bahan ya. Bahannya misalnya gini, mohon maaf ini. Kita punya bahan tentang masalah jaringan komputer, kalau saya pribadi ya. Jaringan komputer itu satu bahan yang kemarin saya pernah berkembang Tika itu, saya punya kalau kita plus misalnya 400 atau 500 halaman. Ya. Lah, itu jangan dibuat satu buku, tetapi dibuat beberapa buku. Contoh misalnya, jaringan komputer misalnya ya. Oke, kita ambil dari keamanan jaringan komputernya. Kemudian tentang masalah mungkin pengantar jaringan komputer, keamanan jaringan komputer, ya kan? Satu lagi mungkin eh, tentang masalah apa namanya itu bagaimana cara tentang masalah hacker dan cara gimana supaya tidak terkena hack maupun crack gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi bahan itu kita ambil aja satu mata kuliah, boleh satu mata kuliah, tapi satu mata kuliah tidak hanya satu buku, bisa dibuat beberapa buku. Termasuk kurikulum gitu tadi. Misalnya kurikulum kita itu kan misalnya tentang masalah sistem operasi misalnya. Kalau di IT ya, sistem operasi itu ada pengantar sistem operasi, ada sistem operasi sendiri, ada sistem operasi lanjut, ada keamanan sistem operasi gitu ya. Itu satu bab, satu bahan itu bisa dibuat 4 buku gitu. Gitu Mbak ya. Iya. Ada Dan lagi? yang terakhir pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menghindari plagiarisme, Pak? Ya, memang plagiarisme tadi, makanya tadi saya katakan, kita jangan malu untuk menyantumkan buku yang sudah kita referensi, buku yang kita rujuk gitu ya. Kita cantumkan aja. Kemudian memang kita bukan dewa ya. Kita tidak satu buku kita karang sendiri, pemikiran kita sendiri nggak mungkin. Kita pasti mengambil dari referensi orang lain. Tetapi referensi yang kita ambil itu dimasukkan dalam daftar pustaka. Dengan begitu, yang mohon maaf, yang nulis awal itu tidak tersinggung atau tidak protes. Jadi situ seperti itu. Jadi kita nggak mungkin lah satu buku misalnya, jangankan 200 halaman ya, mungkin 50 halaman aja kita nggak mungkin kita memikir dengan pikiran kita sendiri. Ya kan? Pasti kita ada referensinya. Dan referensi itu kita masukkan. Siapa yang kita sadur itu siapa kita masukkan dalam daftar pustaka. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik, terima Ada kasih lagi? Pak untuk jawabannya sudah, Pak. Bagaimana Bu Ronauli, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oh ya, saya rasa sudah. Baik Pak, untuk pertanyaan ketiga dari Pak Joko Mujianto, mungkin Pak Joko bisa langsung saja bertanya Monggo, Mas kepada Joko. Pak Didik. Monggo Pak.
Eh, itu kan sudah tertulis itu ya di situ. Jadi intinya itu penutup tadi sangat bagus sekali. Jadi sebuah kura-kura itu Iya, akan maju setelah menjulurkan kan kepalanya. kepalanya. Iya, Nah, Kak. kita itu sebenarnya seperti yang disampaikan dari awal bahwa sebenarnya kita itu semua bisa menulis ya. Iya, betul. Ya kan? Hanya saja kadang-kadang kita itu bagaimana untuk menumbuhkan kemauan dan keinginan gitu. Sementara kadang-kadang kan tadi ada rasa takut dengan plagiatisme gitu ya. Iya, betul. Dan kalau saya lihat dengarkan tadi Mas Didi tadi bilang sebenarnya kita nggak perlu takut. Memang kita nggak bisa membuat buku dengan pemikiran sendiri. Kita Bisa, harus betul. Betul. dengan orang lain gitu. Mm-mm. Nah, kadang-kadang di dalam membuat buku itu kalau di tesis ya, itu kan seringkali ada Trinity ya Pak ya. Iya, Jadi, turnitis jadi, untuk melihat plagiat itu ya. nah itu Mm. kadang-kadang kalau kita terlalu banyak melihat sumber data dari orang lain itu kayak plagiat gitu. Lah itu Mm. gimana solusinya agar kita tidak terlalu banyak eh, terkena itu. Sementara Iya, iya. kalau mendapatkan pemikiran-pemikiran kita itu kadang-kadang bahasanya bahasa Indonesia itu kurang benar dan baik gitu Pak Didik. Terima Iya. kasih. Baik, makasih Mas Joko. Salam keluarga Mas Joko. Ya, Oke, jadi gini. Eh, jadi sebenarnya yang dimaksud dengan pluralitis itu artinya plagiasme itu sebenarnya bukan kita eh, apa ya plek dengan buku itu enggak atau plek dengan tulisan orang lain enggak, tetapi banyak teks yang sama dalam suatu buku atau suatu jurnal dan sebagainya itu kalau punya teks yang sama artinya maksud saya kalimat yang sama atau kata yang sama itu banyak plagiasinya. Jadi dengan cara seperti apa? Jadi kita rubah-rubah aja. Misalnya, oh yang kasih merah itu ini bermasalah, kita rubah kata-katanya gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut dengan, kita ambil punya orang lain nanti, gimana ya gitu. Tapi kalau supaya kalau seperti takut ya nanti kita nggak akan mulai-mulai ya takutnya itu gitu. Gitu Mas Joko. oke. Mas Joko, Terima makasih kasih. Mas Joko. Salam Iya, hormat Pak Didi. monggo Mas Joko, makasih banyak. Ya, terima kasih kepada Pak Joko. Kami membuka kesempatan soal yang lain untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Silahkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita siang hari ini? Oke, tampaknya sudah tidak ada lagi ya, Pak. Kalau begitu tadi untuk pertanyaan Pak Joko, Bu Ronauli, dan Pak Holil sudah sangat luar biasa terjawab dari Pak Didik. Terima kasih banyak, Pak. Dan untuk tadi kami sedikit menambahkan, Pak Joko mungkin kebingungan mengenai Turnitin ya Pak ya, Turnitin dan juga tentang hak cipta. Nah, ini merupakan salah satu layanan dari penerbit kami, Pak, untuk apabila Bapak masih ragu untuk bagaimana melihat naskahnya agar terhindar dari plagiarisme ataupun hak ciptanya. Nah, kami bisa membantu, tim editor kami bisa membantu. Dan untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di sesi berikutnya, yakni pemaparan produk mengenai paket penerbitan yang disediakan oleh CVOK Terbitan Indonesia yang akan diinformasikan oleh General Manager kami, yakni Saudari Etsa Nuriski. Kepada Saudari Etsa, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Etsan Rizky. Saya akan menjelaskan mengenai paket dari Oke Suaranya nggak ada ya? Halo, Ya, monggo. baik Bapak Ibu. Oke Terbitkan Indonesia sudah terdaftar di IKAPI dengan nomor IKAPI 026 RAW 2025. Dan Oke Terbitkan ini memiliki 6 paket Bapak Ibu. Yang pertama yaitu paket hemat. Di paket hemat ini yang tentunya dengan harga 500.000 Bapak Ibu sudah mendapatkan buku ber-ISBN.
Dan nanti kami akan mengirimkan template buku, layout profesional, desain cover gratis dari kami, lalu editor berpengalaman karena editing dari kami kalau di paket hemat, lalu mockup promosi, royalti penjualan 20%, sertifikat penulis, e-book, video ulasan buku, dan tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan 2 buku eksemplar. Di paket hemat ini, Bapak Ibu yang akan memasukkan naskahnya ke dalam template dan menurunkan Turnitinnya sebanyak maksimal 25%. Selanjutnya kami ada paket tunggal. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin instan saja hanya mengirimkan naskah dan seperti Bapak Joko tadi bingung kayak plagiatismenya di paket tunggal ini, plagiatismenya dari penerbit, kami akan menurunkan Turnitinnya dan tentunya Bapak Ibu bisa mengajak 3 temannya di paket tunggal dengan harga 1 juta dan plus haki hanya 1.450.000. Tentunya di webinar ini akan mendapatkan diskon spesial 10%, jadi harganya cuma 1.305.000 sudah mendapatkan buku ber-ISBN dan haki. Tentunya itu fasilitasnya mendapatkan buku ber-ISBN dan haki, layout, editing profesional, sertifikat penulis, royalti 20%, video ulasan buku, dan mendapatkan 3 buku eksemplar. Selanjutnya kami ada paket konversi. Di paket konversi ini, apabila Bapak Ibu memiliki skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel, KTI, dan lain-lain, Bapak Ibu bisa mengambil paket konversi. Di paket konversi ini, di harga 1.250.000, skripsi, tesis, disertasi Bapak Ibu bisa menjadi buku ber-ISBN dan cuma menambahkan 200.000, yaitu menjadi 1.450.000, Bapak Ibu sudah mendapatkan buku ber-ISBN dan haki. Tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan e-book, 3 buku eksemplar, terindeks Google Scholar, sertifikat penulis, royalti 20%, buku terbit dengan ISBN dan haki, video ulasan buku, promosi penjualan, dan naskah maksimal 200 halaman. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mengajak temannya karena di paket konversi ini bisa mengajak 3 orang. Lalu kami ada paket kolaborasi. Di paket kolaborasi ini harganya terbilang cukup murah Bapak Ibu karena di bab satunya terkhusus yaitu di harga 300.000 dan bab 2 dan seterusnya di harga 150.000. Kenapa di bab 1 harganya 300.000? Karena nanti di haki nama Bapak Ibu akan di lembar pertama dan di kata pengantar dan daftar isi bakal nama Bapak Ibu di lembar pertama dan penulis yang lainnya di lembar kedua. Fasilitasnya tentunya akan mendapatkan buku ber-ISBN dan haki, video ulasan buku, video review buku, royalti 20%, terindeks Google Scholar, Academia Researchgate, dan tentunya di harga 300 sampai 150.000 ini Bapak Ibu akan terjangkau harganya. Selanjutnya kami ada paket antologi. Di paket antologi ini jika Bapak Ibu suka membuat cerita seperti pantun, gurindam, dan perjalanan hidup, novel, Bapak Ibu bisa mengambil paket antologi ini. Untuk paket antologi di harga 1 juta, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas e-book berstandar IRCBN, gratis cover buku, gratis promo mockup desain, gratis sertifikat penulis, gratis video ulasan buku, dan gratis khusus untuk webinar kami akan memberikan 5 buku fisik, lalu mendapatkan template dan layout dan editing dari kami. Selanjutnya kami ada paket Ghostwriter VVIP. Ghostwriter ini jika Bapak Ibu sudah memiliki judul dan outline tapi bingung nih karena waktunya yang nggak sempat membuat naskahnya, Bapak Ibu bisa mengambil ghostwriter ini karena nanti naskahnya akan dibuat oleh editor profesional kami dan tentunya Turnitinnya sesuai yaitu 25% maksimal. Selanjutnya buku sudah ber-ISBN dan haki, lalu mendapatkan royalti penjualan 20%, e-book, sertifikat penulis, buku fisik 3 piece hardcover, lalu video ulasan buku, pemasaran via marketplace, Oke Terbitkan Indonesia dan Shopee, dan tentunya Bapak Ibu bisa mengajak temannya maksimal 3 orang. Baik Bapak Ibu, sekian dari paket penerbitan Oke Terbitkan Indonesia. Di depan PowerPoint ada katalog buku, beberapa buku yang telah diterbitkan oleh Oke Terbitkan Indonesia Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tertarik, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin kami yang tertera di layar.
Dan Bapak Ibu bisa WA, IG, website, dan email dari Oke Terbitkan Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor admin kami. Saya kembalikan kepada Mbak Tika. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Edsa. Baik, sesi acara terakhir kita yaitu sesi foto bersama dengan narasumber kita siang hari ini. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu agar mengaktifkan kameranya sejenak karena kita akan masuk ke sesi terakhir acara ini yaitu foto bersama. Mari Bapak Ibu untuk sejenak mengaktifkan kameranya. Kita foto 2 kali saja Bapak Ibu. Baik. Sesi foto ini akan saya pandu langsung saja. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Pak Didik mungkin wajahnya belum full face, Pak. Belum tampak. Nah, ya. Nah, baik. Kita ulang sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, boleh ganti gaya, Bapak Ibu. Salam literasinya. Boleh, tangannya diangkat. Salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, sudah tiba kita di akhir acara ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Didik Tristianto yang sudah Sama-sama, hadir Mbak. siang hari ini memberikan ilmu dan pengalamannya tentang penulisan buku Sama-sama. ajar. Ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi Bapak Ibu yang profesinya dosen ataupun tenaga pendidik. Nah, untuk itu kami juga akan membantu Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ingin segera menerbitkan naskahnya menjadi buku ISBN, kami siap mendampingi dan membantu hingga buku Bapak Ibu terbit ISBN serta hakinya. Untuk itu Oke, kami dari panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan siang hari ini. Kami informasikan link presensi webinar sudah dapat diakses di kolom chat Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat webinarnya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Didik. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Amin, amin. Untuk Makasih itu, banyak. ya sama-sama Bapak. Untuk Amin. itu saya Tika Masda selaku moderator siang hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon untuk diisi link absennya yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Gamaliel Kajarek. Beliau merupakan narasumber kita minggu lalu. Selamat datang Bapak. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga Bapak. Untuk Pak Didik nanti sertifikatnya kami kirim di akhir ya Pak. Ya, oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya, sami-sami. Kapan ke Jakarta Pak Didik? Siap, Mas Joko, insya Allah. Ya, nanti mampir lah. Apa? Akhir tahun katanya ya kita. Oh ya, insya Allah Apa nanti. namanya ke Jogja. Nanti Ah. diprogramkan aja, dikelola Iya. Pak Didik. Oke, Mas Joko. Makasih Mas Joko. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berani berjanji tak
100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia berdiri tegak, mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Ada suara di dalam pena yang tak ingin diam selamanya. Bukan sekadar tulisan di kertas, tapi dunia yang menanti dibahas. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, berani berjanji tak terbit 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke terbitkan Indonesia berdiri tegak, mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke terbitkan Indonesia tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke terbitkan Indonesia menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka. Mari kita terbitkan dunia bersama. Bapak Ibu, kami informasikan sekali lagi untuk segera mengisi
link presensi yang telah kami kirimkan di kolom chat karena kami akan menutup room ini dan sampai jumpa di webinar Oke Terbitkan Indonesia di sesi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia, mendengarnya duluan saat naskahmu masih dalam bayangan. Bukan sekadar mencetak halaman, kami memberi nyawa pada impian. Tak perlu ragu pada batas dan waktu, kami temani dari awal hingga bukumu tumbuh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia bukan sekadar jasa, tapi jembatan antara ide dan semesta. Kau jika kata adalah cahaya, kami lampu yang menjaga sinarnya. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berani berjanji tak terbit di 100% kembali tanpa kompromi. Kami bukan hanya bekerja, kami percaya pada makna. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia berdiri tegak mendukung penulis hingga jejakmu nampak. Kabar yang berbicara, isi yang menyentuh, setiap halaman kami kemas penuh peluh. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia tak asal jalan, kami hadirkan buku yang berkesan dan bertahan. Buku bukan produk, tapi warisan rasa, dan kau sang pencipta semesta kata. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia menjaga makna, karena setiap penulis patut dijaga. Tak ada mimpi yang terlalu tinggi jika percaya dan terus menulis lagi. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia akan ada di balik kisahmu yang luar biasa. Kini giliran karyamu bersuara, menembus ruang, menembus udara. Penerbit Oke Terbitkan Indonesia, rumah naskah yang merdeka, mari kita terbitkan dunia bersama. Kami giliran karyamu. Baik, Bapak Ibu, kami tutup room Zoom siang hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.